Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya teman-teman. Ketemu lagi bareng gua Brobri di Brobri Live episode 85. Episode 85 ini kita akan ngobrol tentang masih seputar topik remote, gitu ya, nge-remote dari rumah, dapetin job di perusahaan internasional featuring Mas Adam Amrullah. Mas Adam Amrullah ini eh nanti aja deh diceritain gitu ya. Karena di posternya juga gue juga nggak tahu itu perusahaan apa gitu ya. Tapi yang pasti harusnya teman-teman yang Facebookan ya, masih ada yang Facebookan ya, tahu lah karya dari studio ini gitu ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Pertama, gue pengen tahu sih sebenarnya karena studionya lumayan terkenal dan dulu tuh kontennya bahasa Inggris semua ya, cuman sekarang mulai ada bahasa Indonesianya, seru, bagus sih sebenarnya, intriguing lah. Dan ini kenal sama Mas Adam, dikenalin sama teman yang kerja di sini, yang gua tahu kerja di situ gitu ya. Jadi ini pertama kali juga gua ketemu sama Mas Adam. Mas Adam udah di sini gitu. Jadi kita akan langsung sambut, tapi sebelumnya buat teman-teman yang sudah nonton ini, sebentar, gua belum announce ke lokal grup gua. Bentar ya. Jadi buat teman-teman yang nonton ini nanti live atau kalau lagi live lo bisa nanya-nanya langsung aja tulis di chat. Kalau di LinkedIn mungkin agak nggak nyambung gitu ya karena emang restream sama LinkedIn ini putus nyambung koneksinya. Tapi kalau misalnya lo punya koneksi yang kurang oke, lo bisa pindah ke YouTube aja. Di YouTube lebih aman. Ya, nggak pakai panjang lebar lagi, langsung aja Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Brian? Alhamdulillah. Bentar gua mute dulu supaya suaranya nggak masuk. Oke. Pertama makasih banyak ya Mas Adam sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol siang ini. Jadi ini baru pertama kali ketemu ngobrol, sebelumnya ya WhatsApp-an aja ya, di-refer sama teman. Mas Adam tinggal di mana sih Mas? Kalau aku di utaranya Jogja gitu. Oh, Sleman. Oke. Tahu lah karena ini gue baru enggak sih, sudah ya 2-3 bulan lah gue di Jakarta ya. Sebelumnya gue di Solo. Jadi dan sempat tinggal di Jogja juga. Dekat ya? Gitu. Gue sempat tinggal di Jogja di area Jamil lah. Itu gue pernah di sana. Oh, iya. Banyak juga tuh teman daerah sana di Jamil. Ya, kenal Fitra gitu kan. Kenal nggak Fitra? Kalau Fitra belum kenal sih. Kebanyakan yang teman-teman basket yang Indonesia Bertauhid tuh kebanyakan tinggal di sana. Oh, oke. Oh iya, gue lupa. Lu bukan orang desain ya, lu orang marketing ya. Nggak beda circle nih. Siap. Ya wes, makasih banyak sekali lagi dan ini kan kita ngobrol santai Mas. Jadi ya ginilah ya, ngobrol online, ngobrol live. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Pertama silahkan ceritain dulu Mas Adam. Kesibukan lu saat ini tuh apa? Ya? Di mana kerjanya gitu ya? Dan maksudnya di mana kerjanya dan lu ngerjanya dari mana? Kan gitu kan? Dan di luar itu apa aja sih yang lu kerjain? Itu dulu deh. Suaraku kedengeran jelas, Mas. Bentar, gua ganti koneksi gua kayaknya agak Oke. Halo, Mas, sorry, gua baru switch koneksi. Oh, oke. Koneksinya lagi di sini ini sih, gua pakai Starlink ya, dan ternyata Starlink itu ada jeleknya. Starlink itu jeleknya kalau lagi hujan, dan di sini lagi mendung hujan. Jadi ya gitulah koneksinya. Nge-ping ini agak panjang nih pingnya. Oke. Tapi aman sih, suaranya aman. Monggo Mas, silakan Mas. Oh ya. Jadi perkenalkan teman-teman, saya Adam. Kebetulan kalau sekarang itu saya kerjanya itu jadi head of marketing untuk salah satu anak perusahaannya studio yang disebut Mas Brian tadi ya. Jadi mungkin tadi Mas Brian maksudnya mau memperkenalkan Bedouin Studio gitu. Tapi kalau saya sebenarnya di kayak anak perusahaannya gitu. Jadi dia ada
punya anak perusahaan di bidang F&B ya, namanya Atelier BLG. Jadi itu resto and bakery yang masakannya ala-ala Prancis gitu lah, karena emang foundernya sendiri kan orang-orang Prancis ya, yang Bedouin Studio itu. Nah di situ saya ngurusin digital marketingnya, terutama untuk ngedapetin leads ya, buat pesanan B2B gitu. Oh, menarik. Gua kira lu di Bedouin ya, bukan ya? Oh bukan. Jadi Wah, awalnya dulu menarik. kirain juga di hire buat Bedouin, oh ternyata buat yang Atelier BLG itu. Berarti lu waktu di hire ngiranya buat Bedouin, ternyata buat Atelier BLG. Iya, betul. Gak shock seru juga. Oke, ntar kita bahas lah tentang itu gitu ya. Ceritain ini dong Mas, selain dari lo ngerjain itu apa aja sih kegiatan lo di luar itu? Koneksi gue harusnya aman sih. Teman-teman kalau misalnya koneksi, gue tanya dong teman-teman, koneksi gue aman nggak? Kasih jempol atau apa gitu ya? Gimana cara ngasih jempol ya? Nggak bisa ya? Kasih tau dong di komen kalau koneksi gue aman atau enggak. Harusnya sih aman ya. Halo Mas Adam. Apa Mas Adamnya ya yang lagi putus ya? Apakah koneksinya Mas Adam lancar? Oh enggak, kayaknya enggak deh. Teman-teman, oh iya bener, Mas Adam yang ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu. Ya, seperti biasa ya. Lo kalau udah dengerin ini beberapa kali, ya live-nya Bro Bries kayak gini lah ya. Karena live, bukan recorded. Dan ya justru karena live ini bisa lebih santai dan tanpa persiapan. Jadi lebih nyantai lah ngobrol-ngobrolnya kalau style live kayak gini. Halo Mas Adam. Halo Mas. Ya. Ini tadi aku yang error apa ini ya? Kayaknya lo yang error deh, kayaknya lo yang ngedrop tadi barusan. Oh, okay. Sorry. Gak apa, santai Mas. Di live gua kayak gini beberapa kali udah terjadi kok, santai aja. Oh. Namanya live memang kayak gitu resikonya, jadi santai ya. Maksudnya kita emang ngobrol-ngobrolnya kayak gitu. Mas, tadi pertanyaan gue adalah, selain lo ngerjain Atelier BLG gitu ya, lo ngerjain apa lagi sih? Ya, jadi kalau selain kerjaan di Atelier tuh aku juga nerima ini freelance di bidang digital marketing ya, terutama performance marketing sama SEO. Terus aku juga ada kayak set project kecil-kecilan, itu namanya Marketing Trades. Jadi di situ aku nulis di blog sama newsletter terkait digital marketing gitu. Oh, oke. Berarti kenal sama anak-anak digital marketing di Jogja sana ya berarti? Anak-anak IM kayak gitu-gitu lah? Anak apa Mas, sorry? Internet marketers? Kebetulan karena Atau dulu enggak? aku sempat ambil course di Revoyu, jadi sering kumpulnya sama alumni Revoyu gitu, kadang ada jadwal WFC bareng gitu. Oke, kalau kayak siapa? Mas Pak Ari Eko gitu, itu kenal nggak sih? Pak Ari Eko. Aduh, siapa sih, gue lupa nama siapa orangnya ini. Aduh, ntar kalau gue belum kenal ya. Oke. Jadi kegiatan lo selama sekarang adalah itu ya. Nah, kalau Atelier BLG dulu deh, gue pingin tahu. Yeah. Itu kan resto. Lu bilang itu resto dan bakery gitu ya? Ya, betul. Itu di mana Mas lokasinya Mas? Lokasinya tuh di Sharjah ya, jadi kayak utaranya Dubai gitu. Ya kayak Gue kira di Sleman. Singapura atau mana gitu, di Sharjah malah. Iya. Lah ngapain jauh-jauh hire digital marketingnya di sini? Bener-bener gue penasaran nih. Kalau itu aku juga kurang tahu ya Mas, alasannya mungkin karena yang temanku yang refer mungkin kayak emang udah percaya di situ ya, di studio Bedouin, jadi mungkin dia mau pengen internal hiring aja, mungkin cari yang kenalannya dia gitu buat bantu handle gitu. I see. Mungkin ya. Jadi itu benar-benar satu restoran dan lo fokus nge-handle itu aja? Kalau di situ ya, jadi fokusnya di Atelier BLG itu.
Satu restoran doang tapi? Ya satu restoran tapi dia ini apa, ada B2B sama B2C service-nya gitu. Kayak misalnya kalau B2B Oh. ya pesanan buat event brand launching atau business Oh, lunch gitu-gitu. oke. Tapi correct me if I'm wrong ya, Mas Adam ya. Ngerjain Ya, kayak gitu tuh kan kayak harusnya sehari makan waktu 3 jam, 4 jam gitu nggak sih? eh iya ya, tapi mungkin kadang ada juga kayak apa namanya, mungkin ownernya pingin kayak bikin competitor research atau apa gitu ya, mungkin yang di luar Oh. tas internal ya. Kadang ngerjain yang kayak Iya. gitu juga ya. Oke lah, oke. Kalau kayak gituan, iya sih, itu masuk bisa lebih lama. Tapi kalau lu ngerjain performance-nya aja gitu ya mentok-mentok 3 jam, 4 jam lah ya ngerjain kayak gitu kan ya untuk satu. Oh ya. Malah Oh mungkin kebetulan kalau kalau di sana nggak performance aja, masih ngurusin sosmed juga, sosmed terus oh, ngupdate website, email marketing gitu-gitu. Ya mungkin hampir semua channel ya. semua berarti, semua channel ya. Ini maksudnya lo tapi nggak ngerjain sendiri kayak kontennya segala macam kan? Atau lo ngerjain sendiri? Iya, jadi kalau medianya itu aku dibantu sama kayak ada videographer sama bukan videographer, video editor sama graphic designer gitu. Terus Hmm. di onsite-nya itu juga ada floor manajernya yang buat aku kayak tektokan, tolong dong buatin konten ini atau apa gitu. Atau misalnya pas kerjasama sama KOL dia yang bantu apa namanya, kerjasama juga buat apa namanya, ngedeliver pesanannya segala macam gitu. Menarik. Lo kerja sama KOL juga. Artinya kan harus cari KOL di sana kan ya berarti ya? Iya, jadi ya riset-riset lah, nyari-nyari KOL yang ada, sama ada juga kadang ownernya sendiri yang ngerekomendasiin beberapa gitu. Nanti aku tinggal reach out gitu. I see. Oke. Karena gue mikirnya kalau lo tidak tinggal di populasi itu gitu ya, lo cari KOL tuh kan kayak sense-nya itu kan nggak dapet kan, mana yang cocok, ini engagement-nya seperti apa, gitu nggak sih? Iya, betul betul. Betul banget ya. Jadi untungnya kan aku login juga ya Instagram-nya di HP. Jadi kadang ya aku sambil ngelihat tampilan orangnya, kan itu explore-nya di sana kan yang trending tuh apa. Jadi ya sempat ada beberapa yang nyantol juga yang KOL-KOL-nya. Oke. Balik lagi tentang ini ya tadi KOL marketing di sana gitu. Kalau bilang tadi lo login Instagram-nya juga gitu ya. Ini sebelum masuk ke materi tentang remote ya. Gue penasaran soalnya. Di sana itu setahu gue ya itu kan mainly pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kan yang pakai bahasa Arab tuh masih banyak banget kan karena penduduk sana lebih lokal lebih suka pakai bahasa Arab. Dan yang dari India juga yang banyak juga lebih suka pakai bahasa India juga kan gitu kan. Bahasa mereka daerah mereka masing-masing kan gitu kan. Itu di sosial media pembicaraannya terjadi dalam bahasa Inggris atau gimana, Mas? Pakai bahasa Inggris sih. Kayak bahasa Inggris ya. Dan bahasa Inggrisnya juga nggak yang apa, kayak yang fluent banget. Oke. English Madura lah ya. Yang bener-bener. Oke, Mas, ceritain dong, ini kan lo bisa dapat opportunity di sana. Tadi kan lo bilang lewat refer teman, gitu ya. Jadi last week itu gua ngobrol sama Mas Esa Duyan lah. Yeah. Mas Esa ini kerja di ini kan di apa namanya lupa gue. Iya. Nah, dia kan cara dapatnya ya itu bener-bener hard work banget tuh, bener-bener apply kayak gitu kan sampai bener-bener ratusan yang di-apply, paling 300-400 lah dalam waktu 1 bulan. 300-400 application dalam waktu 1 bulan itu luar biasa sih, Masya Allah. Nah, kalau Mas Adam ini kan terakhir dari refer teman nih. Tapi kalau gue lihat kan sebelumnya awal-awal karir itu di Jogja kan. Itu boleh ceritain Mbak dari awal karirnya background-nya dulu, terus gimana caranya apa tadi sempat mention Revoyu, kemudian ke digital, itu gimana di awal story-nya Mas? Monggo Mas. Ya, jadi awal-awal dulu sebenarnya aku habis lulus tuh sempat usaha sendiri kayak 4 tahun lah di bidang F&B gitu. Habis itu udah bisnisnya bangkrut ya, nggak jalan, terus nikah, akhirnya udah putusin kerja aja gitu.
itu sempat kerja di agensi digital di Jogja. Jadi baru kerja sekitar berapa bulan, kan pandemi tuh. Sempat pandemi, nah ternyata waktu pandemi aku lihat kok banyak lowongan ini ya, remote gitu. Terus ya udah aku coba daftar ya, alhamdulillah keterimanya waktu pandemi gitu. Jadi dulu waktu di perusahaan Singapura ya, atau awal ya. Iya, awalnya kan lo dari perusahaan Singapura tuh kan yang lo dapat kan. Itu sama kayak gitu, jadi apply aja. Jadi memang ya rezeki aja gitu ya Mas ya. Iya, apply aja sih lewat beberapa job site gitu. Oh, malah lewat job site. Apa aja yang lo pakai waktu itu Mas? Kalau dulu awal kerjaan remote tuh dapetnya dari ini Mas. Sebut merek gak apa-apa kan ya? Dapat dari Gak apa-apa, santai Mas. Di Glints sini gitu. obrolan santai, Oh, iya. buka semua. Oh ya. Ya jadi dulu dapatnya awalnya dari Glints itu. Jadi sempat ada yang lamar sendiri, ada juga yang ditawarin sama headhunternya mereka gitu. Kalau ada posisi yang cocok nih buat profil kamu, terus dibantuin didaftarin sama mereka gitu. Oke, dari Glints ya. Ya, gue Ya, masih punya Glints beberapa awalnya. teman sih di sana. Oke. Tapi kalau Glints itu kan konsepnya dia ini kan, dia punya service company yang di sini kan. Jadi ya kayak local entity-nya lah gitu ya untuk maintain karyawan di sini. Gitu nggak sih kalau dari Glints? Atau benar-benar lo langsung kerja di sana? Oke. Kalau yang pertama kali itu kerja remote tuh aku langsung di-hire sama perusahaannya. Terus yang kedua itu dapat dari Glints juga. Kalau itu lewat outsource-nya Glints gitu. Jadi aku statusnya sebagai karyawannya Glints tapi dipinjemin ke perusahaan klien gitu. I see. Tapi menarik deh. Lo pertama dapat dari Glints gitu ya. Terus yang kedua di offer Glints juga. Jadi lo cabut dari company pertama gara-gara Glints. Atau gimana? Iya betul ya. Kocak di Glints gimana? Dia ngambil dari kliennya sendiri. Oh tapi yang pertama kayaknya mungkin bukan yang klien pakai jasa headhunternya ya. Jadi cuma posting job aja gitu. Terus aku lamar. Terus yang kedua mungkin pakai jasa headhunternya gitu. I see. Oke. Nah itu ada tips gak Mas? Gimana caranya lo bisa dapat di yang pertama deh? Karena biasanya nembus yang pertama kan yang paling susah kan. Ya. Kalau mungkin sih kalau yang aku pikir dulu mungkin karena ini ya. Dulu sempat ngambil beberapa sertifikasi gratisan ya, terutama terkait di digital marketing. Kayak misalnya dulu kan ada Google Digital Bridge, terus ada sertifikasi kayak dari Semrush segala macam. Itu aku emang belajar otodidak semua tuh ngambil course gratisan. Terus itu aku tampilin semua di CV ya, di CV. Terus ya udah mungkin awalnya keterimanya mungkin karena itu ya, sama kayak karena sempat ngurus bisnis sendiri juga, dimana di situ aku juga handle kayak sosmed sama ads-nya sendiri. Jadi mungkin bisa jadi portofolio juga buat awalnya nyangkut. Iya, karena kalau apalagi itu pertama kali kan berarti kan, sebelumnya belum punya pengalaman kerja kecuali bisnis sendiri kan. Yeah. Itu orang mau hire tuh mikirnya dalam tuh. Maksudnya iya loh, karena kecuali kalau lo udah pernah kerja gitu ya. Karena kalau orang biasanya kan lebih hire yang lebih proven ya, ya dengan syarat budget masuk ya. Gitu. Nggak ada yang lain Mas selain dari itu. Jadi apa yang lo tampilin cuman yang lo ngerasa impactful itu sertifikasi gratisan itu yang lo tampilin ya berarti ya? Iya, sama mungkin di CV mungkin karena dulu bisnis sendiri ya aku jelasin di waktu bisnis sendiri yang aku handle tuh apa aja ya kayak CV kerja pada umumnya, cuma itu dari pengalaman berbisnis gitu. Terus pernah kayak menang lomba bisnis plan atau apa gitu aku tampilin juga. Lo berapa lama Mas dari pertama kali dari bangkrut gitu ya? Kemudian nikah nih pertama kali gue ketemu bangkrut, nggak ada kerjaan, lo nggak ada kerjaan terus langsung nikah? Tapi bukan yang nganggur 100% sih enggak, tapi ya ada yang dikerjain gitu, semua bukan
penghasilan tetap gitu. Bukan full time job kayak gitu kan ya. Ya, Ya, paham betul. paham. Itu luar biasa sih. Tetap aja butuh tingkat kenekatan tertentu, karena dulu awal gue juga kayak gitu soalnya. Oh, Oke, nah, artinya sebenarnya dari bangkrut, kemudian lo ngerjain kan, pasti kan ada yang lo kerjain yang lain gitu ya, apakah proyekan atau apa gitu ya, sampai dapat pertama kali kerja, itu lama nggak Mas? Dulu tuh usahanya tutupnya 2017, terus awal kerjanya tuh 2019 akhir apa ya. Waktu itu anaknya udah umur berapa bulan gitu. Ya. Wah, selama itu berarti lo surviving dengan apa, proyekan gitu, atau lo memang sudah filthy rich dari ortu atau gimana? Oh ya. Jadi sempat kayak jualan baju muslim. Jadi sempat coba bikin baju muslim sama teman, terus pernah jualan sepatu juga. Ikut pameran di Jakarta, kayak ada pameran brand lokal gitu-gitu sih. Ya. Semuanya kurang sustainable ya. Iya, tapi artinya apakah yang lo rasakan tadi ya, selain sertifikasi gratisan, berarti experience bisnis lo itu tadi yang bikin lo dapat opportunity pertama kali? Iya, jadi mungkin karena dulu kan perusahaan pertamanya tuh kayak WF Ventures ya, dia ada kayak beberapa Ya, yang dia invest. portofolio yang di-handle di bawahnya. Jadi mungkin karena dia bisnis oriented banget, mungkin ketika interview mungkin nyambung ya, maksudnya kayak cara ngobrolnya gitu-gitu kan. Kadang soalnya kalau dari pengalaman aku, kadang kalau kita ngobrol sama orang marketing, kadang lupa nih mikirin dari sisi bisnisnya, kayak misalnya strategi marketingnya apakah bisa menghasilkan profit atau cuma sekedar cari awareness aja atau segala macam gitu. Nah mungkin aku sih ngerasa mungkin nyambungnya di situ gitu. Jadi dia tertarik buat nyoba aku di hire gitu. Iya, ini masuk banget sih, gue ingat sama materi yang waktu gue invite Mas Aryo Adimas yang sekarang jadi VP produknya di Bluebird, itu dia mention gitu juga. Jadi banyak digital marketer atau marketer secara umum itu lupa bahwa tujuannya itu sebenarnya Indian ya cari customer kan gitu kan, revenue kan. Gitu. Kalau performance marketing lebih mudah lah diukur gitu, tapi yang lain tuh biasanya lebih senang mikirnya awareness gitu, interaction gitu-gitu. Yeah. Oke, menarik. Nah, lo berapa lama kerja di kantor pertama Mas sehingga sampai dapat yang kedua? Nggak lama sih, mungkin sekitar 6 bulan apa ya. Oke, nah gini nih, lo kerja di yang pertama, terus profile lo kan udah di Glints, lo dikontak sama headhunternya Glints berarti ya, untuk di offer untuk yang kedua ya berarti? Iya betul. Oke. Agak loncat-loncat sih emang. Pertama, kenapa lo pindah Mas? Maksudnya, apakah memang karena cari opportunity yang lebih bagus, ataukah nggak nyaman, atau kenapa sih sebenarnya lo pindah? Iya, karena ini siapa namanya, dapat kayak peluang ininya secara benefitnya lebih bagus gitu. Terus ya udah aku coba ikutin, apply sesuai ajakan headhunternya. Ternyata alhamdulillah keterima gitu. I see. Oke. Itu berarti lo nggak apply selama masa langsung dikontak aja sama headhunternya ya? Iya, kalau itu nggak apply sih, jadi dikontak, terus ya udah kayak CV-ku yang diserahin ke sana gitu. Ya. Ini tips ya buat teman-teman ya, yang masih ada di awal karir, yang lo punya pengalaman 1 tahun sampai 5 tahun lah ya. Glints itu segmen headhunternya itu main di sana, jadi main di early to mid lah, sekitar segitu. Jadi kalau profile lo daftar di Glints dan lo isi lengkap gitu ya, mereka akan coba matching dengan klien-klien mereka. Mereka punya headhunter soalnya. Iya betul. Dulu sih kalau nggak salah katanya dihubungin karena aku profilnya ada centang birunya gitu. Aku juga nggak tahu kenapa ada centang birunya. Katanya karena lengkap ininya, profilnya bener yang kata Mas Brian bilang. Ya, gue pernah kerja di Glints Mas, yang bikin marketplace-nya dulu tuh gue. Oh. Ternyata orang dalam. Gitu. Jadi gue PM pertama di Glints, gue yang bantu bikin marketplace-nya ya dulu lah ya, udah lama lah gitu. Jadi dan memang mereka karakternya gitu. Jadi mereka banyakin. Jadi konsepnya Glints itu menarik. Dia free job marketplace kan, tapi justru dari situ tuh dia dapat leads both dari sisi perusahaan dan dari candidates
Jadi yang high quality dia funnelin ke bisnis headhunter-nya dia, make money-nya yang paling banyak di headhunter sih dia. Jadi Oh, teman-teman buat yang di awal-awal karir gitu ya, dan memang segmennya dia kan dia jualan opportunity di Singapura untuk orang-orang di Indonesia. Kayaknya dia buka Vietnam kalau nggak salah, tapi nggak tahu sih jalan atau enggak. Tapi ini kayak gitu lah. Ya teman-teman di awal karir pengen kerja di luar negeri atau remote gitu ya, itu bisa banget coba di Glints daftar. Gua tidak dibayar dan tidak ada afiliasi. Jadi, tapi tadi experience-nya Mas Adam membuktikan ya. Gitu. Karena kalau dibantu sama headhunter tuh lebih enak sih Mas. Lo pengalaman ada beda nggak Mas antara awal dengan sendiri gitu ya, dengan yang kedua dengan headhunter itu ada beda nggak sih secara prosesnya? Oh, ada beberapa keuntungan sih yang kulihat. Yang pertama kayak aku bisa tanya-tanya juga kayak misalnya dia salary range-nya berapa gitu. Jadi buat aku pegangan ketika nanti interview. Terus dia kadang juga kayak nggak kasih beberapa tips lah. Maksudnya, oh nih tipe kliennya tuh dia orangnya kayak gini. Jadi nanti kamu bisa siapin apa gitu. Maksudnya mungkin bisa siapin case study yang relate atau mungkin dari cara penyampaiannya yang disukain kliennya kayak gimana gitu-gitu. Jadi ya lumayan ngebantu banget ya. Ya, bener banget sih itu keuntungannya dibantu headhunter sih. Dan itu yang bakal teman-teman enjoy juga nanti kalau udah mulai masuk ke posisi yang mid to senior atau senior, itu kayak gitu tuh kalau main sama headhunter. Jadi headhunter tuh akan bantu kita untuk, karena headhunter kan kayak advocate di dua sisi ya, ke kliennya dia, candidate-nya gini gitu ya, ke kita juga kliennya gini gitu. Tujuan mereka adalah ya supaya match, karena kalau match dia dapat komisi kan gitu kan. Komisi di Glints kalau nggak salah seingat gue itu berapa ya, sekitar belasan persen lah, 15-18% gitu ya dari total compensation setahun. Jadi kalau lo gaji 20 juta misalnya per bulan gitu ya, per tahun berarti sekitar ya 260 280, ya berarti dapatnya itu sekitar 40-50 juta, sekitar segitulah, mungkin kira-kira kayak gitulah satu match. Nah ini kalau yang posisi entry to mid kan, yang Glints mainnya di sana. Tapi kalau headhunter yang butik, yang eksekutif, yang level-level VP, head kayak gitu itu gaji mereka kan biasanya di atas 60, 70, di atas 100, ya lu kali aja. Sekali deal itu dapat, dan yang butik itu ngambilnya lebih 20-30% itu bisa sampai segitu. Jadi setelah sekali deal tuh bisa dapat ratusan juta mereka. Dan tapi memang ini sih, dan industri headhunting ya itu menariknya adalah karena memang both itu jalannya tuh barengan. Maksudnya rekruternya itu juga mereka jalin relation dengan kandidat-kandidat yang mungkin mereka baru mulai, kandidatnya juga baru mulai gitu ya. Tapi over time mereka saling punya experience, nambah networknya makin luas. Begitu juga dengan kandidat-kandidat yang mereka maintain makin lama makin senior, udah kenal lama gitu. Jadi modelnya kayak gitu mainnya. Oh, menarik. Dan kalau misalnya kita lihat ke industri lain ya, kayak industri makelar, itu mungkin mirip kayak gitu juga, makelar rumah, makelar motor, mobil, segala macam tuh kayak gitu kan, marketing kayak gitu kan. Kenalan awal dulu mungkin beli yang murah-murah, terus mereka naik posisinya, karirnya naik gitu-gitu ya. Kemudian beli yang lebih mahal, udah percaya kayak gitu. Jadi hubungannya industri dengan jualan ini, kalau lu maintain customer dengan baik, harusnya mantap sih. Jadi ngomongin itu. Yang menariknya aku baru tahu ternyata kayak gitu ya sistem Iya, mereka dapat duitnya kayak gitu tuh. Ya, tapi secara umum kayak gitulah ya. Komisinya sekitar belasan persen, sampai yang butik yang level C itu mungkin bisa sampai 30, mungkin ada yang lebih gitu. Rata-rata 20 gitu. Lumayan sih. Makanya ya gitulah. Makanya mereka kalau misalnya industri lagi tiarap itu ya agak susah gitu. Tapi ntar pas dulu pas lagi tech lagi boom, itu panen banyak itu. Lanjut Mas, di perusahaan yang kedua itu kerja di perusahaan apa Mas? Yang kedua tuh digital marketing agency Mas, tapi dia fokusnya di real estate sama retail. Jadi dia bikin kayak apa namanya sistem CRM sendiri gitu buat retail sama real estate-nya gitu. Itu di Singapura? Iya, dia headquarter-nya di Singapura, tapi kliennya sih ini ya banyak nggak cuma di Singapura doang, ada yang dari Australia, New Zealand, Dubai, Prancis dulu yang aku handle.
Dia apa? Tadi lo mention apa? Dia bikin sistem sendiri atau gimana? Teks Eh, SaaS gitu atau gimana sih, Mas? dia agensi tapi punya sistem CRM sendiri gitu. CRM, ya. Oh, Kebetulan agency udah, tapi ada CRM. Siap. ya. Jadi dia ini juga official partnernya Meta sama Google. Jadi mungkin CRM-nya bisa nyambung ke situ gitu. WhatsApp gitu-gitu ya. Nah, Siap, siap, siap. Oke, oke. Dan di sana berapa lama, Mas? di sana setahun. Gak heran lah gue. Gue juga kerjaan gue setahun kayak gitu-gitu lah. Oh, ya. Lama paling hampir 3 tahun gitu ya, tapi sisanya ya nggak banyak-banyak lah. Kenapa pindah? Kenapa pindah? Ya, kalau itu sebenarnya agak kocak sih ceritanya. Jadi di situ itu dari Glints kan sistemnya ini ya, kontrak nih per tahun gitu. Ya. Mhm. Kontrak per tahun, terus waktu sebulan terakhir kok kayak nggak ada obrolan apa-apa nih terkait perpanjangan kontrak gitu. Terus ya udah aku coba apply lewat LinkedIn waktu itu, terus dapat Oke. keterima di kerjaan berikutnya gitu. Terus ternyata waktu mendekati seminggu terakhir itu ternyata nggak ada obrolan karena semuanya pada lupa kalau ternyata aku kontrak gitu. Semuanya ngira pada full time. Terus ya udah waktu itu ya sempatnya langsung dikasih counter offer juga waktu itu di beberapa hari terakhir gitu kan. Mereka pada lupa ternyata gitu. Tapi akhirnya ya udah lanjut yang baru aja gitu. Nah, itu kenapa tuh Mas akhirnya memutuskan untuk lanjut ke yang company selanjutnya? Company selanjutnya apa? Di mana? Selanjutnya tuh di Grab Jobs ya, jadi perusahaan SaaS buat rekrutmen gitu. Mirip-mirip ya Jobstreet, Glints, tapi nggak ada headhunternya, self-serve semua gitu. Kalau dulu sih pindahnya karena nggak tahu dulu karena agensi digital marketing kan dan fokusnya ke performance marketing aja gitu. Kayak sempat kayak jenuh banget gitu karena tiap hari yang dilihat ya Meta Ads, Google Ads. Jadi kayak sempat ada di titik jenuh waktu itu ya. Terus ternyata keterima di situ ya, di Grab Jobs, dan itu kayak pertama kalinya juga aku kayak kerja di sisi klien kan biasa di agensi terus tuh. Terus ya udah kayaknya menarik nih buat dapat pengalaman baru di sisi klien. Akhirnya aku lebih milih di sana akhirnya gitu. Itu walaupun counter offer-nya lebih bagus gitu Mas. Iya, kontrafernya lebih bagus sih, kalau nggak salah tuh naik hampir 3 kali lipat waktu itu. Hah? Counter offer 3 kali lipat? 3 kali lipat dari gaji waktu di perusahaan itu ya, bukan dari Oke. perusahaan barunya gitu. Ya. Itu masih bisa diadu tuh sebenarnya. Kecuali lu udah accept ya. Ya udah tanda tangan juga, nggak enak. Iya. Oke. Menarik tuh. Gue penasaran sih. Yang baru itu kan artinya dia di Singapura juga ya, dan lu apply di LinkedIn gitu kan ya. Itu kan ya pengalaman gue nggak gampang lah nembus kerjaan kayak gitu kan. Mereka itu approach-nya kalau itu sebagai apa? Sebagai konsultan ataukah memang permanent employee? Karena kan lu nggak di sana kan sebenarnya kan. Oh ya, kalau dari kontraknya sih ini ya, full time ya. Full time. Jadi dulu tuh pekerjaannya aku taunya dari LinkedIn yang ini, yang job posting biasa gitu. Yang posting tuh CEO-nya langsung ya. Jadi dulu emang sering aku nyari yang isi apply aja gitu biar tinggal next gitu kan kalau apply. Terus kebetulan yang itu dia ngelihat application codes, dia langsung nge-DM ngajak buat first interview lah gitu. Terus ya udah lanjut kayak study case, terus presentasi study case, ya udah langsung dikasih offer gitu. Gitu sih. Oke. Waktu itu skill-nya seberapa gede Mas perusahaannya masih Grab Jobs nih? Kalau dari si jumlah karyawannya sih nggak banyak ya. Mungkin sekitar 20-an ya. 20-an ya. Cuma kalau dari usernya sih marketnya lumayan gede juga. Ada yang dari paling gede tuh Singapura, US, terus kayak Australia, New Zealand. Gitu. Grab Jobs tuh main di Australia dan New Zealand juga ya? Iya. I see. Oke.
Menarik. Jadi lo kerja kemudian di GrabJobs, ngerjain digital marketing semuanya gitu ya, nggak cuma performance saja kan ya? Iya, jadi digital marketing, sosmed, email juga. Nah yang ini kan lo nggak dianterin sama headhunter nih, ini ada Mbak Afifa sharing nih. Oh ya. Menarik tentang headhunter, pakai headhunter tapi nggak remote, benar-benar dianterin ke final interview, bisa dihubungi kapan aja, terbuka. Ini ada tulisan untuk pertanyaan apapun. Oh ya, oke. Ya memang sih, banyak yang masih nggak paham ya headhunter itu gimana ya. Tapi memang model bisnisnya headhunter itu seperti itu, makanya menarik sebenarnya partneran sama headhunter. Cuman memang biasanya headhunter tuh hanya mau sama orang yang ya kooperatif lah ya, satu kooperatif dan dua orangnya memang punya skill yang dicari dan oke gitu di bidangnya. Nah makanya kalau lu dikontak sama headhunter, jangan tolak. Maksudnya follow up aja kayak gitu loh. Jadi minimal kenalan dulu gitu kan. Kemungkinan besar kan banyak yang gagalnya, tapi paling nggak lu udah punya akses dan belajar lah ngomong sama headhunter. Nah tadi yang di GrabJobs itu kan lo sendiri tuh mas, nggak sama headhunter. Yeah. Itu tipsnya apa nih mas? Kalau lu bisa benar-benar bisa cepet diterima ya, karena itu kan nggak mudah ya. Setahu gue nggak mudah sih kak, nembus kerja di Singapura remote ya. Apalagi kan digital marketing itu bukan saingannya itu bukan 1-2 gitu, itu 1.000-2.000 mungkin saingannya gitu yang kerja kayak sama kayak lu. Gimana tuh mas? Gimana ya, sebenarnya itu juga bingung sih. Jadi karena kemarin itu ya cuma apply aja, terus kayak kirim portofolio gitu. Terus ya mungkin sih waktu first interview ya mungkin ya alhamdulillah mungkin first impressionnya mungkin bagus, makanya kayak dikasih kesempatan buat ngerjain test case-nya gitu-gitu. Sama ya mungkin karena lebih prepare juga ya, jadi kayak udah lihat nih, oh jobnya GrabJobs-nya tuh websitenya kayak gini, terus mungkin bisnis modelnya kayak apa gitu, terus cara dia dapetin orang buat free trial tuh, oh ternyata kayak gini gitu. Jadi ketika aku first interview gitu mungkin bisa elaborate banyak gitu, kayak misalkan kasih saran gitu segala macam. Jadi ada preparation lah ya sebelum lo ngobrol gitu ya. Ya klasik sih ya gitu. Nggak klasik itu mas, nggak semua lo kayak gitu, banyak yang enggak. Banyak teman-teman diajak interview itu kan, gue nginterview banyak orang juga ya, jadi banyak yang nggak paham gitu ya, yang ngapain kayak nggak niat kan sebenarnya kan. Oke, jadi tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong ya, tidak semuanya yang melakukan hal itu juga akan lolos kan pada akhirnya kan. Karena lo tadi kan bilang bahwa itu klasik dan itu ya expected lah ya buat kandidat yang bagus untuk belajar dulu dan supaya dapat sense-nya. Tapi kan yang melakukan itu kan banyak. Sebenarnya dapat opportunity itu lo. Kira-kira faktor apa lagi yang lo punya sih mas sehingga mereka pilih lo? Suara gue masuk kan? Tadi kayak agak putus-putus mas. Nggak tahu mungkin koneksiku ya. Ya, gini. Jadi tadi kan lo bilang lo karena dapat konteks gitu, jadi nyambung dan enak. Nah, untuk mendapatkan cocok gitu ya di first impression itu kan artinya ada yang dipersiapkan. Salah satunya tadi adalah tahu ya seluk-beluk perusahaannya, udah cek dulu lah ya, preparation-nya ada. Ada lagi nggak faktor yang lain? Karena yang melakukan hal itu kan bukan cuma lo doang pasti kan. Oh ya. Selain itu nggak tahu sih ini nyambung apa enggak, tapi kadang aku kalau misalnya abis interview sama perusahaan lain terus mungkin nggak lolos apa segala macam, kadang aku suka nyatet nih kayak feedbacknya atau mungkin pertanyaan apa yang sebelumnya sulit aku jawab gitu, terus akhirnya aku catat, aku coba siapin jawaban tertulis. Kadang aku sering baca-baca ulang biar besoknya ketika interview lagi sama perusahaan lain kayak lebih siap aja gitu. Nah kebetulan memang waktu daftar GrabJobs itu juga sebelumnya udah sering apply banyak itu, bahkan sempat ada yang kayak lolos technical tapi ternyata waktu tes bahasa Inggris malah gagal gitu, katanya bahasa Inggrisnya kurang
bagus gitu. Jadi ya udah sempet latihan lagi, terus ya cari-cari komunitas yang ada apa ngomong bahasa Inggris barengnya gitu-gitu. Jadi ya mungkin itu juga bikin ketika interview di GrabJobs tuh kayak udah lebih siap lah dibandingkan yang perusahaan-perusahaan sebelumnya yang aku apply gitu. Mungkin ya. Siap. Jadi feedback dari yang sebelum-sebelumnya dicatat gitu ya Mas ya? Iya. Nggak cuma asal hajar aja. Nah ini lo kan bilang di dekat-dekat mau berakhir kan lo apply tuh Mas. Lo Iya. berapa aplikasi sih kira-kira Mas sampai lo dapat kerjaan di yang selanjutnya ini di GrabJobs nih? Aku jujur nggak ngitung sih Mas, tapi waktu itu kayak udah mulai apply itu kayak di 2 bulan terakhir ya sebelum kontraknya habis tuh kayak kok nggak ada obrolan sih udah aku coba apply aja gitu di LinkedIn, di Glints juga sama di job site lain gitu. Oke, Terus kebetulan jadi yang nggak sebulan ngitung ya? ya nggak ngitung tapi harusnya sih banyak banget harusnya. Kayak tiap hari tuh hampir tiap hari apply. Tiap hari berapa kira-kira? Sehari berapa deh kira-kira aja? Rata-rata lah. Sehari mungkin kayaknya 5 gitu ada deh bahkan lebih ya. Apalagi kalau LinkedIn yang isi apply kan cepet banget ya. Jadi jurus tebar pokoknya itu ya masih jalan lah ya, masih oke lah. Bener sih, itu bener. Oke. Terus itu kan di GrabJobs lu berapa lama di GrabJobs Mas? Nah di GrabJobs tuh paling lama Mas 2 tahun gitu. Paling lama 2 tahun ya? Sekarang nih ya. Paling lama 2 tahun. Oke. Terus kenapa? Habis dari GrabJobs kemana? Ke sekarang ya berarti ya? Ke Beduin? Iya, ke GrabJobs terus sekarang ya. Oke. Gimana tuh ceritanya? Kenapa switch? Apakah ada push factor yang bikin lo nggak betah, bosan, atau memang karena apa gitu? Kalau yang di GrabJobs sebenarnya ini sih Mas, betah ya kalau menurutku ya karena kayak nge-handle terutama kan di bidang growth ya, jadi handle dari funnel paling atas sampai paling bawah, terus ya macam-macam lah yang dikerjain, jadi nggak bosan gitu. Cuma kemarin tuh berhentinya emang karena keadaan tech winter aja gitu. Ternyata itu ngaruh juga ke kantorku ya. Kantorku terus sempat ada beberapa yang di cut duluan. Terus ya udah ternyata aku juga salah satu yang kena gitu. Di bulan Mei. Jadi lo kena cut dulu, kena cut sebenarnya. Kena layoff berarti. Iya betul, kena layoff. Layoff-nya sampai lu dapet di yang sekarang di Etelia tuh berapa lama berarti gap-nya Mas? Jadi last day-nya yang di GrabJobs tuh Mei, kalau Atelier tuh kalau nggak salah Juni apa ya. Tapi mulainya nggak langsung nggak langsung full time gitu Mas. Mulai part time dulu gitu. I see. Part time dulu baru Oktober kemarin dapat kontrak yang full time. I see. Oke, berarti kayak ya trial gitu ya, part time dulu. Bisa dibilang trial, betul. Oke. Nah, itu gimana ceritanya? Maksudnya emang lo reach out ke teman-teman, gue kena layoff nih, tolong share dong gitu ya? Atau tiba-tiba dideketin aja, lo mau nggak ada kerjaan atau gimana? Kan ini rekomendasi dari Mas ini kan, Mas Syukur kan? Iya betul. Jadi kalau itu ceritanya tahun lalu tuh sempat dihubungin Mas Syukur ya terkait ada project dari yang Bidun itu. Tapi dulu obrolan awalnya sebagai freelance ya. Sebagai freelance. Terus ya udah aku ya biasalah freelance bikin kayak bikin deck segala macam aku share ke Mas Syukur. Terus habis itu sempat nggak ada respon gitu. Direspon terus aku coba follow up katanya lagi ada mempersiapkan sesuatu dulu di internal katanya. Terus oh ya udah mungkin memang masih lama proyeknya jalannya gitu. Nah terus ternyata habis layoff itu tiba-tiba Mas Syukurnya ngubungin lewat WhatsApp. Kalau nggak salah dia bilang katanya mau ada hiring nih di bagian marketing gitu. Terus profilmu barusan aku share ke ke ownernya gitu. Terus ya udah alhamdulillah berlanjut ke interview, terus ya udah langsung mulai gitu. Mantap. Nah,
kenal Mas Syukur dari mana? Ini kan network nih. Kenal Ya. Mas Syukur dari mana? Kalau dulu awalnya ini Mas, aku temen SD sama dia, satu SD. Oh, Satu oke. SD, tapi setelah lulus Jarang ada SD, teman SD sampai kerja masih ketemu terus loh. tapi abis lulus SD nggak pernah ketemu lagi. Jadi baru ketemu Nah, lagi itu yang dia nawarin buat project itu. Itu kalau nggak salah dari Instagram deh. Tahu ya. Jadi aku mas kadang suka konten di Instagram gitu, terkait digital marketing. Terus ya ada beberapa yang nyantol juga kayak Mas Syukur gitu. Dipertemukan sosmed. Halo. Halo. ya, itu koneksi gua. Barusan koneksi gua. Karena gua mendengar Oh. suara rintik-rintik hujan di luar, berarti hujannya mulai deras nih. Starling. Kayak gini nih. Jangan ngerasa Starling itu end all be all gitu ya. Itu enakan yang ini kok optik kok masih yang kabel. Masih lebih nyaman. Sorry Mas, gua nggak dengar tadi. Jadi lu kan udah dari SD kan nggak ketemu gitu ya. Bisa ketemu Ya. lagi dari mana gitu? Masa tiba-tiba tahu Instagramnya satu sama yang lain atau gimana sebenarnya? Iya kalau seingat aku sih awalnya dari Instagram Mas. Jadi emang aku ada akun Instagram yang buat sharing-sharing gitu, bikin konten digital marketing. Terus emang ya sempat beberapa kali dapat klien dari sana, dari konten. Terus ini kan ada yang komen juga ya, kayak Mas Adam pemateri TikTok Ads MCC itu juga awalnya dapatnya dari ini juga, konten sosmed di Instagram gitu. Ya, jadi dipertemukan sosmed sama Mas Syukur kayak tali kasih. Ada yang tahu nggak sih tali kasih di sini? Nggak tahu ya kalau orang anak-anak zaman sekarang ya. Gue sih tahu sih. Oke. Dan maksudnya menarik ya karena seluruh karir lo ya selain dari yang pertama tadi itu kan semua akhirnya di luar negeri semua kan Mas. Itu by intention lo memang doa minta seperti itu atau emang kok dapetnya luar negeri semua ya? Atau memang karena yang di dalam negeri malah nggak ada yang remote atau gimana Mas? Mungkin awalnya karena ini ya, karena keadaan juga. Jadi emang karena awalnya aku lulus kan sempat bikin usaha sendiri tuh Mas. Jadi kalau apply kerja di sini tuh terhalang umur kayaknya. Jadi kan kalau di sini kan kayak maksimal umur berapa gitu kan. Terus ya udah ternyata pas juga pandemi banyak yang remote, ya udah aku coba juga gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang di remote terus gitu. Tapi memang lu memprioritaskan perusahaan di luar negeri instead of dalam negeri? Maksudnya kayak waktu lu apply, itu lu apply semuanya atau memang fokus ke yang luar negeri aja? Setelah dapat yang pertama itu di luar negeri, akhirnya nyarinya yang di sini terus gitu. Oke. Kenapa Mas? Karena bayarannya lebih gede? Ya karena ya itu salah satu alasannya itu. Terus kayaknya juga lebih ini juga ya, lebih lebih fleksibel juga gitu. Kayak jam kerjanya. Jadi kalau di sini kan kadang mungkin kayak harus 8 to 5 gitu ya. Ya. Jadi kalau di sana, kalau saya aku ngerasanya yang lebih sukanya karena fleksibel juga. Jadi yang penting ada resultnya, yang penting deliver result, terus sekalipun dihubungin di jam kerja juga responsif yang itu udah cukup gitu. Jadi ya kalau udah berkeluarga, udah punya anak ya lebih cocok gitu sih kayaknya. Kalau aku ya. Ya. Hampir semua lebih cocok gitu sih Mas. Tapi tidak semua mendapatkan opportunity seperti lu. Gitu ya. Oke. Siap. Nah, sekarang berarti barusan Oktober kemarin switch ke full time, tapi sejak Juni lah lo ngerjain di atelier BLG gitu. BLG itu apa sih? Kalau itu bahasa Prancis aku takut ngucapinnya salah deh. Kayak boulangerie gitu Mas. Mungkin kalau di sini di Indo kan kadang ada juga ya restoran ada belakangnya ada boulangerie-nya gitu. Nggak tahu ngomongnya bener apa enggak sih. Oke. Ini Jadi emang founder gimana? Iya, jadi aku sempat googling juga kan. Ternyata itu istilah buat kalau di Prancis tuh kalau dia resto yang bikin pastry-nya sendiri gitu. Jadi nggak beli dari bakery lain gitu, tapi emang dia full bikin di situ. Istilahnya disebutnya itu. Oke. Kenapa kok dia
maksudnya yang gua tahu ya, Beduin kan ya konten lah ya gitu ya, konten edukasi, nyentil-nyentil kan gitu kan. Mmm, Kenapa tiba-tiba buka restoran ya? Di Sharjah lagi, maksudnya Iya. out of nowhere gitu, gua nggak tahu sih maksudnya. Ya kalau itu aku juga kurang paham sih, saya udah jalan berapa tahun sebelumnya gitu kan, sebelum aku join. Oh, lama malah, gua pikir baru buka, enggak ya berarti udah jalan di sana ya? Kalau dari obrolan waktu interview sih udah jalan beberapa lama sih Mas ya, sebelum aku masuk. I see, I see. Berarti ini mirip kayak waktu lo kerja di Grab Jobs gitu ya, cuman less digital gitu ya? Ya, ya emang produknya produk fisik ya. Oke, oke. Nah, dari experience lo nih, Mas, selama ini gitu ya, dan gua nggak tahu nih tahun depan atau tahun depannya lagi lo apply lagi, kan gitu kan. Kalau menurut Primbon, harusnya kan 2026 itu kan peak nih, naik nih tahun 2026 gitu ya, opportunity terbuka lebar segala macam. Dan sekarang udah mulai, nggak tahu ya, lu ngerasa atau enggak gitu ya. Kalau teman-teman kan kemarin ngerasa tech winter di 2023, 2024 itu masih tech winter kan. Ya, Sekarang ini udah mulai musim semi nih Mas. Yang gua rasain ya, karena ya, sebelumnya gua nggak pernah dihubungi, sebelumnya waktu rame dulu hampir tiap pekan 2 rekruter kontak lah minimal gitu ya per pekan. Tapi wow. pas tech winter tuh sama sekali nggak ada yang kontak. Sama sekali nggak ada yang kontak. Nah, sekarang ini mulai ada nih sebulan 1, 2 itu ada mulai tuh masuk. Pagi tadi gue ngeliat ada email masuk nge-offer kayak gitu lah. Jadi mulai musim semi nih udah mulai naik lah ya gitu, di tech itu udah mulai naik. Nah, harapannya kan ini naik terus nih Mas. Nah kayak gini nih, lo kebayang masih kebayang masih nyaman di sini atau kalau mau pindah lagi, dan kalau misalnya mau pindah lagi, ada tips nggak sih Mas sebenarnya caranya buat teman-teman yang pingin dapat kerja remote di luar negeri itu apa aja yang harus di-prepare sebenarnya? Wah. Kalau mungkin yang pertanyaan pertama ya, kalau dari aku sih kayaknya lagi pingin ini ya, bukan nggak mau apply lagi gitu, tapi pingin lebih fokus ke bangun personal branding ya kalau aku. Hmm. Terus mungkin nanti dari personal branding itu mungkin nanti aku bisa bikin produk digital yang bisa aku jual juga gitu. Jadi apa, kalau dari sekarang sih kayak belum kepikiran buat apply lagi gitu. Soalnya kalau dari pengalaman aku, terutama setahun ke belakang, ternyata maksudku ya aku nonton di Instagram kan juga followersnya gak banyak ya, kayak sekitar 7 ribuan, tapi ternyata dari situ ya udah banyak opportunity yang masuk gitu. Apalagi kalau misalnya aku seriusin, aku mikirnya sih gitu. Jadi mungkin lebih pengen fokus di situ bangun personal branding. Terus kalau terkait yang tadi tips buat teman-teman yang kalau misalnya mau lamar di luar sih, kayaknya sih kalau aku lihat ya, dari yang 4 tahun kerja remote ini, kayak yang dilihat kan yang pertama skill-nya ya, dan skill tuh dilihatnya juga lewat portofolio gitu. Jadi mungkin buat teman-teman bisa mulai bikin ini ya, apa, bangun portofolionya ya, mau di bidang marketing atau UI UX dan lain-lain gitu. Terus mungkin bisa coba portofolio itu isinya nggak cuma gambar-gambar yang keren doang gitu, tapi mungkin bisa ngejelasin kayak dulu masalah yang dihandle tuh apa, terus yang teman-teman kerjain apa, terus resultnya apa gitu. Kalau dulu aku sempat baca-baca juga itu ternyata kayak portofolio bagusnya itu kayak pakai framework yang STAR itu Hmm. ya, apa STAR, aduh aku agak lupa lagi. S-nya apa ya? Situation, task, Iya, terus A-nya apa ya masih aku lupa. ya Action nggak tahu result gue ya. lupa. Either Star atau pakai framework, gue lupa satu lagi itu, situation, action, apa gitu lah. Ini itulah ya. Jadi ada framework untuk Ya, kondisinya gimana, lah yang ngeluarin apa, impact resultnya kayak gimana kan gitu kan. ya betul betul. Iya. Sama mungkin sih kayak lebih berani juga ya, walaupun mungkin bahasa Inggrisnya belum lancar gitu. Soalnya kalau aku ngelihat, kalau pas kumpul sama teman-temanku tuh banyak yang kulihat kayak skill-nya tuh bagus-bagus sebenarnya. Cuma aku kadang ada opportunity remote, aku share tuh mereka kayak, aduh nggak berani gitu. Padahal menurutku pakai portofolio keren-keren, hasil kerja juga bagus karena sering kerja bareng gitu. Tapi pada takut terutama karena bahasanya ya. Jadi kalau menurutku sih tetap
gas aja. Kayak aku dulu juga awal-awal bahasa Inggrisnya jelek juga. Bahkan performance review awal tuh fokusnya ke bahasa Inggris bukan ke skill teknis gitu. Jadi menurutku ya sih itu ya, gak usah takut. Kayak bahasa Inggris sih kalau menurutku bisa dipelajarin sambil jalan gitu. Ataupun bahasa asing lainnya. Ya. Nyali ya berarti ya. Atau mungkin ini nih Mas, karena enggan belajar. Karena sesuatu yang di luar dari domainnya biasanya. Tapi itu gue alami sih Mas. Maksudnya even gue yang dari gue bisnis sendiri dulu dari awal tahun 2007, 2008 itu kan mulai punya klien di luar negeri, freelancing kayak gitu-gitulah ya. Itu udah biasa pakai bahasa Inggris. Cuman tetap aja kalau misalnya ngobrol sama teman di kantor, kalau ada orang India atau orang bule itu ya tetap enak ngomong sama orang kita sendiri dalam bahasa Indonesia, itu tidak bisa dipungkiri gitu ya, ngobrol tentang kerjaan apalagi gitu kan. Tapi ya it should not prevent us to learn English ya, untuk belajar gitu. Jadi ya itu sih, berarti itu ya. Jadi nyali teman-teman harus mau belajar gitu ya Mas Adam ya. Itu yang sayang dari teman-teman ya berarti ya. Oke, Iya, selain dari betul. berarti apalagi Mas? Tadi portofolio gitu ya. Kemudian portofolio harus benar. Kemudian lo punya nyali, mau nyoba, mau belajar. Apalagi Mas? Ada lagi nggak? Mungkin sih ini juga ya Mas ya. Kalau bisa punya kayak semacam growth mindset juga, jadi pengen lebih ngembangin skillnya gitu. Kayak dulu waktu aku awal kerja di agensi itu aku baru banget. Ini gue yang putus. Oh bukan, ini Mas Adam. Kali ini Mas Adam nih. Kali ini Mas Adam. Sebentar, gue minta ngulang. Iya. Oke. Kita tunggu sebentar. Sambil gue nyatet nih, portfolio. Bagusin. Dengan format yang benar. Dua, nyali. Mau dan berani coba. Walau gak nyaman pakai bahasa Inggris, oke. Yang ketiga ini apa nih tadi? Growth mindset harusnya tadi ya. Tapi gue belum dengerin penjelasannya. Sebentar. Nah, putus kan? Semoga masuk lagi nih Mas Adam nih. Ya, kita tunggu teman-teman. Teman-teman kalau misalnya ada mau pertanyaan, silakan ya. Walaupun waktunya tinggal dikit, monggo. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, oh ya, buat teman-teman yang nonton ini di LinkedIn, gue mau buka deh ini grupnya, grup Career and Growth. Tadi pembahasannya tentang growth juga kan, lumayan seru tuh. Ternyata sebenarnya ini ya, hubungannya sama niat aja sih kalau gue ngeliat ya. Nggak begitu banyak perbedaan kok kalau misalnya mau dapat kerja dan opportunity di luar negeri sebenarnya. Yang penting tadi tahu caranya aja. Nah, buat teman-teman yang belum join grup WhatsApp, kalau baru di channelnya aja, gue taruh di linknya di ini ya. Yang mau join WhatsApp grup. Oh ini Mas Adam nih. Oh pakai HP nih sekarang. Halo Mas. Assalamualaikum. Halo. Kenapa Mas koneksinya Mas? Kurang tahu Mas. Kebetulan aku kan kalau weekend di ini ya, di rumah ibu. Mungkin koneksinya kurang bagus di sini. Di Sleman juga? Pakai IndiHome soalnya. Kenapa Mas? Di Sleman juga. Lah koneksi muncul dua nih. Lah. Yang mana nih Mas? Yang mau lo pakai? Oh yang HP aja sih. Oke, gua tutup satu. Yang ini aja berarti. sorry Mas. Santai Mas. Di mana lokasi rumah ibu di Sleman juga? Iya di Sleman Mas, daerah Tudung Catur kalau tahu. Tahu. Tudung Catur kan nggak terlalu ke utara lah ya, Jogja bagian utara lah. Iya betul.
Dulu waktu gua kerja di Kitabisa pertamanya, dia kan punya kantor juga di Jogja ya, di daerah-daerah sana, Dharma Catur. Oh. Oh. Dulu, ini tahun berapa? 2018 mungkin ya, 2018 lah. Gitu. Oke, Mas tadi yang ketiga belum kejawab nih Mas. Jadi tips yang ketiga tadi growth mindset, lo sempat mention growth mindset. Monggo Mas. Oh ya. Jadi apa namanya? Terkait growth mindset. Jadi biar teman-teman tuh kayak termotivasi nih. Kadang kan kita apply untuk posisi tertentu ya, tapi kadang nanti di kerjaan tuh kadang perusahaannya mungkin membutuhkan apa kayak skill lain gitu misalnya. Jadi menurutku sih itu juga sebenarnya jangan dilihat sebagai kayak kita jadi tambahan kerjaan nih, tapi mungkin bisa lihat sebagai opportunity buat belajar hal baru gitu. Jadi kayak aku dulu sebelumnya kan fokusnya di performance marketing aja. Ternyata di perusahaan tuh dia butuh implementasi kayak misalnya email marketing gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya belajar email marketing dan akhirnya bisa jadi skill yang bisa aku pakai sekarang di Atelier BLG gitu, karena sebelumnya belum pernah pakai email marketing atau newsletter sama sekali gitu. Sama kali itu serius ya, kan biasanya Excel cuma ngisi-ngisi apa gitu, ternyata di situ belajar juga nih kayak misalnya pakai pivot table segala macam gitu. Belajar skill baru buat analytics ads ya. Oke. Berarti kan banyak orang tuh kalau dikasih kerjaan, ya ngapain kasih kerjaan tambahan, dikasih job desk-nya ini ya udah ini doang gitu ya, nggak mau nambah gitu. Sebenarnya itu opportunity untuk growth ya, Mas ya. Ya betul. Ya itu banyaklah yang perlu diedukasi lebih lanjut tentang itu. Ya karena banyak teman-teman yang ngerasanya ya udah di hire udah kerja selesai gitu. Masalahnya teman-teman kalau misalnya lo kerja cuman bisanya A gitu ya, kemudian dikasih kerjaan tambahan B, C, D terus lo nggak mau kerjain, ya selamanya lo akan di situ terus dan nggak akan naik gitu. Nature-nya kita kerja tuh biasanya kita bisa dulu, baru kemudian kita dapat opportunity yang sesuai. Kalau either nggak di perusahaan yang sama, di perusahaan yang lain kan. Ya ekspektasi gue sih gitu sih ya. Ini ada yang maki-maki IndiHome, ini lucu nih, azab IndiHome. Ini lo Amikom Mas? Benar di Amikom? Bukan? Oh bukan Mas. Oh bukan. Cuma dekat Amikom sih. Dekat Amikom doang. Rumahnya. Oke, ini menarik sih Mas. Dulu gue mikir kompleks ya kerja di luar negeri ya, ternyata nggak begitu ya sebenarnya ya. Jadi apalagi zaman sekarang udah jauh lebih mudah sih. Cuman gue belum dapat nih opportunity kerja di luar negeri lagi nih. Pingin cari tapi separuh lagi seru ngerjain yang sekarang gitu ya. Jadi ntar deh kalau sudah puas ngerjain di sini. Karena job satisfaction itu mahal. Mas Adam, ada tips nggak Mas terakhir Mas? Oh nggak, ini gue mau nanya pertanyaan terakhir gitu ya. Dari gue, buat lo gitu, ada nggak sih Mas buku atau konten atau video yang ngerubah hidup lo, yang lo rasa ngerubah hidup lo itu yang apa gitu? Oh ya, menurutku sih salah satu, bukan buku ya, kayak video gitu yang menurutku kayak ngena banget sampai sekarang tuh dulu video TED ini Mas. Mungkin Mas juga pernah lihat ya, kayak TED Talk itu yang judulnya Fake It Till You Make It tuh Mas. Iya. Dari itu aku ngerasa itu berguna banget ya, terutama ketika pencarian kerja gitu. Cuma mungkin jangan dilihat kayak takutnya dikiranya kayak bohong gitu, enggak, tapi lebih ke kayak aku pengen nunjukin kalau misalnya aku bisa kok capable buat ngerjain kayak beberapa hal mungkin di pekerjaan ya, cuma itu ditunjukkan dengan kepedean kita aja gitu. Itu kayak aku praktekin terus tuh ketika interview, terus mungkin ketika kerja, terus mungkin ada beberapa hal yang perlu di troubleshoot gitu, terus aku yaudah kayak yes man dulu aja gitu, habis itu belajar dulu baru dikerjain gitu. Kayak sering banget kayak gitu. Bener. Mentalitinya jadi bukan kalau nggak bisa, wah gue nggak bisa, bukan kayak gitu, tapi wah gue nggak bisa tapi menarik, gue coba ya. Kayak gitu kan sebenarnya. Itu ya.
Jadi modelnya adalah ya udah gua coba dulu gitu ya. Yang penting kita berusaha dulu kan gitu kan. Kalau nggak bisa ya udah mau gimana yang penting udah usaha kan gitu kan. Itu menarik Mas. Thank you banget. Mas Adam, sudah di ujung. Thank you banget. Ini agak miss dan agak lag, nggak apa-apa sih, tapi seru. Thank you banget inputnya, waktunya. Semoga berkah buat teman-teman yang pengen belajar untuk bisa dapat kerjaan remote. Ini agak ini Mas, agak susah dicari kerjaan remote sekarang. Semua pada balik ke kantor. Semoga yang di luar negeri masih banyak dan semoga makin banyak. Insya Allah makin banyak sih. Ini makin banyak sih Insya Allah. Amin. Oke, gitu dulu Mas Adam. Lo sering ke Jakarta nggak sih Mas? Jarang sih Mas, ya. Jauh juga soalnya. Berarti sehari-hari di sekitaran Jogja aja berarti ya? Iya, sekitaran Jogja aja. Siap. Yes. Semoga ntar kalau misalnya, gue mau jemput anak gue di pondok. Oh enggak sih, tapi cepat karena gue masih jadi budak juga, jadi ya nggak se-fleksibel itu waktunya. Tapi hopefully bisa ketemu langsung kapan-kapan Mas Adam. Amin. Sama syukur juga gue nggak pernah ketemu sih, cuma ke teman Facebook doang soalnya. Oh iya. Semoga nanti Ya bisa gitulah teman-teman. Mas Brian yang baru ya. Katanya baru rumahnya. Iya, udah ini ngontrak Mas, baru pindah. Oh, udah pindah. Gua tim aset taruh kripto, bukan tim aset beliin rumah. Oh. Masya Allah, mantap. Iya, siapa tahu kalau lo kesini tanggal 30 lagi ada, gue invite teman-teman main kesini untuk ya sharing-sharing lah, ngobrol-ngobrol. Ya, siap. Pengen main Mas, tapi takut tergoda nambah juga nanti kayak Mas Brian. Yang penting belajar ilmunya dulu, urusan praktek atau kan belakangan. Ya wes, makasih banyak Mas Adam. Salam buat keluarga, semoga sehat-sehat, dilancarin terus urusannya. Makasih banyak teman-teman yang sudah dengerin. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.